Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita akan membahas bagaimana pola sehat tidur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syariat kita mengajarkan tentang adab-adab tidur dan bagaimana bimbingan syariat kita tentang tidur, dan beberapa ulama pun membahas dari sisi kesehatannya, seperti seorang ulama yang juga thabib, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga membahas dari sisi kesehatannya dan bagaimana dari medisnya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas. Para jamaah sekalian, secara umum kita harus meyakini syariat yang diajarkan kepada kita pasti mengandung maslahat. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan pasti ada maslahat, baik itu kita tahu ataupun belum tahu hikmahnya, atau mungkin bisa jadi tidak tahu, karena ada hikmah syariat yang kita tidak tahu. Misalnya, kenapa salat subuh 2 rakaat? Yang kedua, apa yang Allah dan Rasulnya larang pasti mengandung madarat, bahaya bagi kita, baik secara individual maupun secara umum. Bagi individual mungkin tidak terasa, tapi secara umum benar-benar merusak, seperti riba. Secara individu kadang-kadang tidak ada ruginya, katanya. Ustaz, ini ruginya apa? Saya kasih pinjam 1 juta, dia sedang butuh juga, dan dia pun ikhlas kembalikan 1.100.000. Saya pun merasa dirugikan, uang saya sudah dipinjam mengendap di dia sekian bulan. Saya ridho, dia ridho. Dia tidak berat, saya tidak berat. Ini salahnya di mana seperti ini, Ustaz? Bagi dia individu mungkin, tetapi secara sistem, secara suatu ini merusak ekonomi suatu bangsa dan negara. Para jamaah sekalian, itu kita punya akidah kita, akidah Ahlussunnah terhadap syariat ini. Jadi jangan kita benci, jangan kita tolak, karena kalau kita benci ini akan membatalkan amal kita. Dzalika bi annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'maluhum. Karena mereka benci yang Allah turunkan dan batal amal mereka. Yang baru-baru ini ada yang tidak suka poligami syariat, ini juga tidak benar. Ya, karena secara umum, secara individu mungkin sakit gitu ya, tapi secara maslahat umum Allah mensyariatkan untuk kebaikan manusia. Para jamaah sekalian, kita mulai dari pola tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan, dan di sana ternyata ada hikmah yang dijelaskan ulama. Kita mulai dari posisi tidur kita, para jamaah sekalian. Posisi tidur, kita disunahkan tidur untuk menghadap kanan, di atas lambung kanan bahasanya.
Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka faltatawaddo." Wudu'aka lis-shalah. Summat taji, kemudian berbaringlah dengan sisi yang sebelah kanan. Apabila kalian akan mendatangi tempat tidur, maka wudu'lah seperti wudu'nya salat. Kemudian berbaringlah ala syikkatika al-aiman. Berbaringlah di sisi sebelah kanan. Jadi baring sebelah sisi sebelah kanan. Dan ini termasuk sunnah berbaring di sisi sebelah kanan. Ibnul Qayyim menjelaskan, beliau ulama sekaligus tabib, dokter terkenal di zamannya. Kenapa sebelah kanan disunahkan? Karena sebelah kanan, berbaring sebelah kanan membuat jantung istirahat. Karena jantung ada di sebelah kiri, agak menjorok ke kiri, begini ya. Sebelah kiri sini. Dia sebelah kiri ini jantung dan pas ukurannya sekepal tangan. Sebelah kiri, dia menjorok ke kiri sedikit jantung. Sehingga kalau kita berbaring sebelah kanan, tekanan terhadap jantung kurang. Ya, kalau kita baring sebelah kanan begini, maka tekanan terhadap jantung berkurang, membuat jantung lebih rileks. Membuat jantung lebih rileks. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan inilah yang memudahkan bangun sholat malam. Membangun sholat malam ya, jantungnya rileks, lebih memudahkan bangun sholat malam sehingga disunahkan tidur sebelah kanan. Ini sunnahnya. Lalu bagaimana dengan tidur sebelah kiri? Ternyata ada dua pendapat ulama. Yang pertama, hukumnya mubah, boleh-boleh aja tidur sebelah kiri, hadap kiri. Pendapat kedua mengatakan makruh tidur sebelah kiri. Tidur sebelah kiri. Bahkan yang terkenalnya makruh nih, yang menyebarnya makruh. Dari mana yang menyebarnya makruh? Karena banyak pertanyaan ya khususnya ke saya. Bagaimana dengan ibu hamil? Kalau ibu hamil pasti paham. Bapak yang menghamili juga mungkin paham. Ya. Bagaimana dengan ibu hamil? Karena secara kedokteran, secara medis, ibu hamil, terutama ibu yang kehamilannya sudah besar, masuk trimester ketiga. Trimester artinya 3 bulan. 3 berarti sekitar 6, 7, 8 bulan 9. 6, 7, 8, 9. Masuk ke bulan 6, 7, 8, 9. Janinnya sudah besar, maka secara kesehatan dan medis, ibu disarankan tidur menghadap kiri. Lebih banyak tidur menghadap kiri. Kenapa? Karena sebelah kanan itu ada pembuluh darah, vena balik yang dia balik ke jantung. Dia letaknya sebelah kanan. Jadi kalau dia berbaring sebelah kiri ibu hamil, maka janinnya yang sudah besar akan menekan vena tersebut sehingga dia tidak bisa kembali tertekan. Karena janinnya sudah besar. Jadi secara medis ibu hamil pasti pernah mendapatkan nasihat, ibu sering-sering kalau tidur sering-sering berbaring sebelah kiri. Itu secara medis. Nah, ini sering ditanyakan, ini hukumnya kan makruh Ustaz. Gimana saya lagi hamil ini? Anjuran dokter demikian. Maka jawabannya tadi sesuai pendapat dari para ulama, kalau hukumnya mubah selesai. Boleh-boleh aja. Kemudian kalau hukumnya makruh, ini ada hajat. Ada hajat, maka secara kaidah fikih al-makruhat indal hajat tubah.
Makruh apabila ada hajat, terlebih hajat ini bermanfaat, maka hukumnya mubah. Itu jawaban bagi ibu-ibu hamil sering nanya biasanya. Jadi boleh ya. Dan memang lebih bagus miring ke kiri, lebih banyak miring ke kiri ibu hamil. Kemudian para jamaah sekalian, ternyata miring ke kiri pun dibahas oleh Ibnul Qayyim secara medis dalam kitab beliau. Seingat saya Zadul Ma'ad atau Tibbun Nabawi. Ternyata beliau mengambil pendapat yang mubah. Sehingga beliau pun menyebut miring ke kiri juga punya manfaat. Miring ke kiri punya manfaat. Tidur miring ke kiri menyebabkan pertama jantung tertekan ya. Ya kan, sebelah kiri ya. Sebelah kiri baring ke kiri, jantung tertekan oleh organ yang di atasnya. Dan jantung apabila tertekan dia akan bekerja lebih kuat. Kalau dia tertekan, jantung dia bekerja lebih kuat. Ya. Dia harus lebih kuat kan berdenyutnya kan. Dan ini katanya Ibnu Qayyim lebih bermanfaat bagi tubuhnya. Tidur ke kiri. Sehingga beliau miring ke kiri mubah. Dan beliau jelaskan lagi, oleh karena itu syariat lebih suka miring ke kanan, ya, rileks, tetapi mudah bangun salat malam. Makanya disunahkan. Sedangkan kiri memang bermanfaat. Dan secara medis juga miring ke kiri ini bermanfaat bagi mereka yang punya penyakit asam lambung dan penyakit reflux esofageal. Artinya asam lambung banyak sehingga dia tidak mudah naik asam lambungnya. Tidak mudah naik asam lambungnya karena anatomi lambung itu dia agak miring sedikit ke kanan terus dia ke kiri. Belok gitu ya. Pernah lihat ya iklan obat mah biasanya. Begini terus dia belok. Ya, kalau tidur ke kanan dia gampang naik ke atas. Kalau tidur ke kiri tidak. Jadi Ibnu Qayyim mengambil pendapat yang mubah tidur ke kiri. Mubah. Ya. Dan ternyata penjelasan dari Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bisa dikombinasikan. Bisa dikombinasikan. Jadi yang pertama kali tidur kita hadap kanan. Ikutin sunnah Nabi SAW dan hadis tadi. Kalau idza ataita maj'aka, kalau datang tempat tidur, wudu kemudian hadap kanan. Sesuai dengan teks hadis Ibnu Jauzi. Begitu datang tempat tidur langsung miring sebelah kanan. Kemudian nanti apabila sempat bangun langsung ubah sebelah kiri. Ibnu Jauzi begitu. Para jamaah sekalian, ini adalah penjelasan dari para ulama. Dan insya Allah saya pribadi memilih posisi-posisi tadi hukumnya mubah. Kanan sunnah, kiri mubah. Jadi ini berlapang-lapang ya. Berlapang-lapang. Ya, jangan sampai berkelahi gara-gara salah posisi ya. Suami istri tegur-teguran. Haram, makruh gitu ya, tidak. Ini mubah. Kemudian bagaimana dengan mustalqiyan terlentang? Hukumnya boleh. Mustalqiyan terlentang, hukumnya boleh. Dan yang makruh, yang benar-benar makruh, tidak ada khilaf ulama, makruh, bahkan ada yang mengatakan haram adalah tidur tengkurap. Tidur tengkurap. Kalau ini tengkurap benar-benar makruh. Karena ada nas dan dalil yang tegas. Di mana ada seorang sahabat, dia sedang tidur di masjid. Ada seorang sahabat namanya Ya'ish. Dia mengatakan, bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni. Saya sedang tidur di masjid di atas perutku. Tengkurap.
Kemudian idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi, tiba-tiba ada orang yang menggerakkan aku dengan kakinya. Kemudian orang tersebut mengatakan inna hadhihi doj'atun yubghiduhallah. Ini gaya tidur yang dimurkai oleh Allah. Fa nazartu, aku lihat, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegur aku. Jadi tengkurap ini tidur yang ya, hadhihi doj'atun yubghiduhallah. Ini gaya tidur yang Allah murkai. Di riwayat yang lain innama hiya doj'atu ahlin nar. Ini gaya tidurnya penduduk neraka. Jadi tidur tengkurap ya. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan haram, tapi wallahu taala alam, saya memilih yang pendapat ulama ya, bukan saya, yang dia makruh ya, sebagaimana beberapa ulama menulis dalam babnya babu ma jaa fi karahiyati ittija ala batnin, bab tentang makruhnya berbaring dengan di atas perut ya, apalagi kita melihat hukum asalnya tidur mubah ya. Tidur dengan tengkurap itu makruh, wallahu taala alam, hukumnya makruh. Kalau kita pegang pendapat yang makruh, maka sebagaimana kaidah yang kita sebutkan tadi, al-mubahat indal hajat tubah. Makruh kalau ada hajat yang maslahat, ini boleh. Boleh. Sehingga muncul pertanyaan apakah secara mutlak tidak boleh kita berbaring dengan tengkurap sedang dipijit tengkurap ya Pak, sedang spa gitu ya, tengkurap, diinjak-injak punggungnya tengkurap, keadaannya lain, apakah secara mutlak? Tidak. Kalau kita, dan inilah yang saya pegang tadi pendapat ulama, babun majaa fi qarihiyati itijai ala batn, makruh berbaring di atas perutnya, tengkurap makruh. Kalau makruh maka kalau ada hajat, dia sedang dipijit, sedang pemeriksaan medis, sedang ini dan sebagainya, maka hukumnya boleh jadinya, karena ada hajat. Kenapa bisa makruh? Dan ternyata kembali Ibnul Qayyim al-Zawjiyah menjelaskan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau jelaskan ini bagaimana, kenapa tidak boleh tidur tengkurap. Tidur tengkurapnya. Jadi tidur terus tengkurap, besok pagi tengkurap terus. Karena beliau menjelaskan berbahaya secara kesehatan. Demikian juga secara medis juga berbahaya. Tidur tengkurap. Pertama dia menekan otot pernapasan. Ketika kita sedang tidur, otot pernapasan rileks. Rileks dia. Benar-benar rileks ya, naik turun. Sedangkan ketika berbaring, tengkurap, dia mendapatkan tekanan. Tidak maksimal. Dan demikian juga mendapatkan tekanan pada bagian perut. Dan perut ini tidak memiliki pelapis. Kalau dada masih punya ya, dada masih punya tulang rawan, punggung lebih lagi, perut tidak ada. Jadi ini kebiasaan yang tidak baik bagi kesehatan. Ya, itu tadi posisi tidur para jamaah sekalian. Kemudian terkait dengan waktu-waktu tidur, kita mulai dari malam hari. Tidur di malam hari. Syariat menetapkan
bahwasanya tidur di malam hari adalah waktu tidur yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum tsubata wa ja'alna laila libasa." Allah menjadikan tempat tidur kalian sebagai istirahat dan malamnya adalah libas, selimut, pakaian, tempat engkau istirahat. Jadi memang malam itu adalah tempat tidur utama yang Allah jadikan bagi manusia. Dan demikian juga secara kesehatan, tidur malam adalah tempat istirahat yang utama. Pada saat tidur malam terjadi regenerasi sel, perbaikan anggota tubuh, penyembuhan, fiksasi, perbaikan. Itu terjadi pada waktu tidur malam dan tidak pada tidur siang. Regenerasi sel, perbaikan, itu tidurnya malam. Perbaikan metabolisme di waktu malam. Dan para jamaah sekalian, ternyata puncak, ya, ada puncaknya, ya. Dimulai kemudian puncaknya perbaikan sel tersebut, regenerasi dan sebagainya, itu ternyata terjadi di awal malam. Awal malam. Secara medis, dulu saya pernah mengikuti kuliahnya. Kalau pakai jam Indonesia, dia puncak perbaikan tersebut dimulai dari, kalau kita biasa tidur jam 9 atau jam 10, maka dia mulai dari sekitar jam 11, jam 12 atau jam 1. Kalau kita tidur jam 10. Jadi dia di awal malam, puncak perbaikan. Jadi begitu tidur, mulai lelap, itu mulai perbaikan. Mulai perbaikan tubuh. Aktif mulai memperbaiki di awal malam. Ya, memang sepanjang tidur itu dia regenerasi, tapi ada puncaknya kan. Nah, itu di awal malam. Saya dengar waktu itu ada semacam kuliah di awal malam. Ternyata para jamaah sekalian, syariat kita pun mengajarkan demikian. Agar kita tidur di awal malam. Jam berapa? Kapan kita disunahkan tidur malam? Jam berapa kira-kira para jemaah? Jam berapa dan kapan kita disunahkan tidur malam? Dianjurkan dalam syariat. Kapan kira-kira para jemaah sekalian? Iya, ba'da Isya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, sebagaimana dari Nabi, riwayat dari Nabi SAW, kana Nabiyyu SAW yaqrahu an-nauma qabla Isya wal haditha ba'dahu. Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya. Tidur sebelum Isya nanti kelolosan gitu ya. Dan al-haditha, ngobrol-ngobrol setelah Isya. Dan ulama menjelaskan kalau enggak boleh, kalau ngobrol-ngobrol setelah Isya tidak boleh ngapain? Tidur. Jadi sunnahnya malam itu, anjuran syariat malam tidur setelah Isya, tidur di awal malam. Ternyata setelah kita secara kedokteran memang begitu, situ puncak perbaikan dan regenerasi sel di awal malam ternyata. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, kita kan orang sibuk, ya, subuh-subuh sudah berangkat pergi kerja, pulang malam, masa langsung tidur? Perlu dulu ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, masa langsung tidur?
Ya, masa langsung tidur? Jawabannya para jamaah sekalian, apabila obrolan tersebut bermanfaat maka boleh. Terlebih obrolan antara suami dan istri boleh, bahkan sunnah. Jadi salah satu sunnah adalah sebelum tidur suami istri ngobrol, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sunnahnya ini Nabi sebelum tidur itu suami istri itu ngobrol. Karena hari-hari itu banyak dilalui ya. Istri melalui dengan anak-anak, banyak kejadian, suami juga ini ngobrol. Dan disinilah kunci dari rumah tangga ya, semua itu dikomunikasikan, besar maupun kecil. Jadi boleh ya ngobrol-ngobrol bermanfaat setelah Isya boleh. Apalagi sunnah. Akan tetapi para jamaah sekalian, kita disunahkan setelah Isya tidur langsung. Ya. Tidur langsung. Setelah Isya langsung tidur. Memang prakteknya sangat sulit di zaman now ini. Sulit ya, karena kerja, kemudian juga di zaman ini ada lampu, ada petasan, ada ini, sehingga malam itu bisa aktivitas. Kalau dulu, zaman dulu malam cuma obor, langsung gelap gitu. Langsung gelap, mau keluar-keluar sulit, mau kemana sulit, serba gelap dulu. Jadi memang enak banget lah, tidur langsung. Di luar juga ndak ribut-ribut, ndak ada kegiatan, ndak ada apa, udah tidur. Habis Isya. Kalau dulu kondisinya memungkinkan ya, langsung tidur. Sekarang kan gimana ya, baru pulang, di luar juga rame banget gitu ya. Lampu terang dan sebagainya. Bagaimana para jamaah sekalian, maka memang sulit tetapi kita usahakan pernah. Kita usahakan pernah melaksanakan sunnah ini. Kita usahakan pernah. Baik itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali, pernahlah para jamaah sekalian. Kita usahakan pernah melaksanakan sunnah ini, habis Isya langsung tidur. Ya mungkin saat liburan, saat-saat tertentu, mungkin capek banget bilang sama istri atau bilang sama ini, pengen langsung tidur nih. Sekali-kali pernah melaksanakan sunnah ini, karena ini sunnah. Dan para jamaah sekalian, ternyata kalau kita laksanakan sunnah ini, alhamdulillah saya pernah ya, kita dimudahkan untuk bangun sholat malam. Jadi kita habis Isya, misalnya di sini 7:30 ya, atau jam 8 gitu ya. Mungkin kena saking capeknya atau bagaimana, dan atau kita coba melaksanakan sunnah ini tidur begitu. Tiba-tiba kita bangun jam 3, jam 4 tuh benar-benar seger. Ya, artinya ndak lemes, ndak malas, tidak lemah. Kita benar-benar bangun jam 3 atau setengah 3 atau jam 4, mungkin sempat kita sholat malamnya jam 4 ya. Kita bangun segar, benar-benar segar. Segar gitu. Kalau sebelumnya kan kadang-kadang bangun, aduh ini ya sebentar ngumpulkan nyawa sebentar, tidur gitu. Bangun lagi, tidur lagi. Mau wudu pun lemes-lemesan, goyang-goyang ya, ke kamar mandi gitu ya. Lemes. Tapi kalau kita benar-benar coba ya, habis Isya waktunya pas dan kita usahakan tidur, itu insya Allah kita bangun sholat malam itu jam 3 bangun seger. Kita bangun sholat malam. Ya, apalagi terlebih kita mungkin yang sudah keras hati kita ini, jarang sholat malam ya. Nah, coba sekali-kali insya Allah dimudahkan. Ya tentunya kalau kita tidur ya kita usahakan gitu ya. Walaupun bukan kebiasaan kita usahakan ya. Tidur kita langsung tidur, matiin lampu. Kunci utamanya HP ini, ya, HP jangan di kamar. Kalau HP di kamar ini jadi magnet bagi tangan. Ya tiba-tiba aja sudah di tangan gitu ya. Baring kita taruh di ujung sana, tiba-tiba sudah di tangan, keambil karena bunyi notifikasi, penasaran ya. Jadi HP jangan di kamar, mungkin di kamar mandi, di loteng gitu ya, biar dia ini. Jadi kita coba para jamaah sekalian melaksanakan sunnah ini, tidur di awal malam. Dan tadi secara medis ya,
Ya, puncak perbaikan di awal malam. Demikian juga para jemaah sekalian, karena puncak perbaikan di awal malam, maka mereka kaum muslimin yang punya kebiasaan bangun di sepertiga malam, berarti dia telah terpenuhi. Jadi bagi kaum muslimin yang punya kebiasaan bangun sepertiga malam, jam 3 atau jam setengah 3, dia bangun sholat malam, maka tidak berbahaya secara kesehatan, karena puncak dari perbaikannya di awal malam. Ya, artinya tidak kurang tidur, tidak bahaya gitu kan, di awal malam. Kemudian para jamaah sekalian, karena Allah telah mensyariatkan malam sebagai tidur utama, waktu malam sebagai tempat istirahat utama, maka tidak dianjurkan kita terlalu sering begadang. Terlalu sering begadang tengah malam. Apalagi tidak ada gunanya gitu. Kenapa? Karena menyelisihi yang diajarkan oleh syariat. Malam adalah tempat istirahat utama. Kalau punya kebiasaan begadang, tidak sesuai. Yang kedua juga berbahaya, kebiasaan begadang terus tidak baik bagi kesehatan. Begadang terus, kebiasaan maksudnya, begadang, besok begadang. Tidak baik bagi kesehatan. Ya. Baik dia tidak tidur semalaman atau dia jam 1, jam 2 baru tidur, karena secara kesehatan tadi dia telah melewati puncak regenerasi tubuh. Puncak regenerasi sel dia telah melewati, walaupun tidur jam 1, jam 2 atau tidak tidur sama sekali. Kebiasaan yang tidak baik. Dan para jamaah sekalian, tidur malam tidak bisa digantikan dengan tidur apapun. Tidur subuh, tidur siang tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Oleh karena itu kita begadang malamnya, tidak tidur 6 jam, kita balas paginya, siangnya balas 6 jam lagi. Tidak bisa, tetap lemes. Tetap lemes, tidak semangat, tidak ini. Baru kita fresh lagi setelah kita balas tidur malamnya besok. Tetap tidak tergantikan tidur malam. Karena tadi regenerasi sel, perbaikan metabolisme yang benar-benar membuat tubuh fresh lagi itu malam. Tidak bisa digantikan. Bahkan misalnya kita begadang sampai jam 1, jam 2. Kemudian dapat tidur 2 jam, 3 jam. Besok kita balas 4 jam tidur, belum seger. Tetap lemes. Ya, lemes ya. Sempoyongan, keringat dingin, badan panas. Ya, mata tetap aja sayu. Ya. Bahkan ada beberapa orang yang sampai terlihat garis matanya ini. Garis matanya terlihat karena begadang. Matanya sayu. Tidak tidur. Jadi kebiasaan begadang ini tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi para jemaah sekalian, sesekali begadang dengan hal yang bermanfaat, maka ini adalah sunnah yang disebut dengan qiyamul lail. Sesekali ya, boleh menghidupkan malam, atau misalnya kita menghidupkan 10 malam hari terakhir Ramadan, itu boleh. Cuma itu saja kan? Tidak jadi kebiasaan kan? Tidur besoknya 10 hari lagi, 10 hari lagi, tidak. Tidak apa-apa. Yang bahaya adalah kebiasaan. Sesekali kita bisa, dan termasuk sunnah dan para ulama melaksanakannya, yaitu qiyamul lail, menghidupkan malam. Qiyamul lail itu definisi qiyamul lail adalah menghidupkan malam. Baik itu seluruh malam atau sebagian malamnya, untuk ibadah dan hal-hal yang bermanfaat. Itu definisi qiyamul lail.
sehingga dia menghidupkan malam untuk sholat, qiyamul lail. Dia menghidupkan malam untuk membaca Al-Quran, qiyamul lail. Dia menghidupkan malamnya untuk belajar agama, qiyamul lail. Menghidupkan malamnya untuk menghafalkan, qiyamul lail. Itu definisi qiyamul lail. Qiyam, menegakkan, menghidupkan malam. Dan sholatul lail merupakan bagian dari qiyamul lail. Itu bedanya para jamaah sekalian, qiyamul lail dan sholatul lail. Jadi qiyamul lail ini lebih umum. Qiyamul lail lebih umum, menghidupkan hal-hal yang bermanfaat. Malam dengan hal-hal yang bermanfaat. Inilah kebiasaan, ini adalah beberapa hal yang sering dilakukan para ulama kita. Para ulama kita menghidupkan malamnya, qiyamul lail, dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan ada pepatah Arab yang berbunyi, man aroda ma'ali sahara layali. Barang siapa yang menginginkan ma'ali, hal-hal yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dia akan begadang pada malam hari. Pepatah Arab. Kalau dia punya cita-cita tinggi, punya keinginan yang tinggi, dia akan begadang malam hari. Maksudnya para jamaah sekalian, dia punya sesuatu yang harus dikerjakan. Dia punya target, dia punya keinginan, dia punya project. Biasanya dia akan begadang malam harinya. Tapi begadangnya untuk itu gitu ya. Untuk menyelesaikan proyeknya, membaca buku, menyelesaikan hafalan, menulis, mencari ide, membuat tugas, membuat rancangan kegiatan, itu dia begadang malam harinya. Karena memang malam hari itu sebagian orang mengatakan semakin malam semakin indah. Malam hari tidak ada hiruk pikuk manusia. Malam hari malam yang sunyi, malam yang tenang, malam yang katanya memberikan ide dan ilham katanya sih. Ide saja deh ya. Malam hari. Malam yang tidak terputus dengan kegiatan apapun. Malam yang mengalir terus seperti air. Disitulah dia bisa berkreasi, berproduksi, dan memberikan manfaat. Malam hari. Begadang ya. Belajar, nulis, proyek ya. Saya punya teman-teman yang dia bekerja di dunia IT, sering coding dia. Dia bilang tuh paling enak coding malam-malam katanya. Codingnya, membuat program software, itu katanya paling bagus malam-malam. Ya, malam kita begadang. Makanya biasanya katanya ahli IT yang membuat software itu sering begadang katanya. Paling enak ngerjain ya, coding. Karena tidak terganggu. Ya, tidak terganggu, sunyi, sepi, jalan terus. Karena kalau lagi sedang on-onnya gitu, tiba-tiba anak nangis aja, pas balik-balik, aduh sampai mana ya gitu ya. Sedang ada ide, tiba-tiba istri minta sesuatu gitu ya. Atau apa, minta dianterin ke pasar, sampai pulang dari pasar, aduh gimana ya. Malam hari, itu maksudnya. Mana roda ma'ali sahara layali. Dan beberapa ulama pun demikian. Mereka sesekali menghidupkan malamnya, bukan kebiasaan. Sesekali mereka menghidupkan malamnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ima dia sholat malam ataupun dia belajar malamnya. Belajar. Malamnya dia belajar. Beberapa ulama demikian. Ya, terkadang dia hidupkan malamnya benar-benar tidak tidur. Tapi dia isi dengan hal saking asiknya dia belajar, membahas hadis, mencari istifadah hadis, belajar, atau saking semangat asiknya nulis buku, menulis ya semalam tidak terasa subuh. Ya, terasa subuh ya. Jadi menghidupkan malam bisa benar-benar tidak tidur.
Tapi tentunya dia balas tidurnya besoknya ya, balas tidurnya dengan tidur siang yang merupakan sunnah. Ini yang disebut dengan qailulah ya, merupakan sunnah karena perintah Nabi SAW, qilu fa inna syayatin la taqilu. Lakukanlah qailulah, tidur siang atau istirahat siang, karena sesungguhnya setan tidak pernah tidur siang. Jadi boleh. Tapi para jamaah sekalian, sesekali begadang boleh untuk hal yang bermanfaat. Kalau begadangnya nonton bola, ya ini sepertinya tidak bermanfaat para jamaah. Atau mungkin para akhwat perempuan-perempuan ini sekarang ada tren baru, begadang menghabiskan serial film Korea. Nah ini juga ada bagus juga ya. Ya, film Korea tidak tahu kenapa. Bagusnya apa sih ya kok perempuan pada suka Korea ini ya? Apa banyak meweknya mungkin atau banyak apa ya? Mungkin demikian para jamaah sekalian ya, kesempatan pagi ini sudah masuk waktu syuruk ya. Kita cukupkan sampai di sini terkait dengan pola tidur sehat Nabi ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata memang mengandung manfaat dan mengandung maslahat. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan pasti ada maslahat. Baik kita sudah tahu, belum tahu, atau memang tidak akan tahu. Yang kedua, apabila Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, pasti ada madarat bagi kita. Mungkin demikian para jamaah sekalian. Ya, ini sudah waktu syuruk sudah ya. Sudah waktu syuruk para jamaah ya. Oh ya, kalau gitu silakan bagi ada yang bertanya jawab silakan. Ya, silakan ya. Oh, tidur bagi yang gula darahnya tinggi. Ya, jadi tadi pertanyaan kita sudah tidur jam 8 jam 9 ya. Kemudian bangun jam 3 jam 4, itu nanti jam 8 jam 9 udah ngantuk lagi ya. Sebenarnya kalau secara kesehatan ya, orang dewasa tidurnya itu 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam itu tidurnya orang dewasa. Orang dewasa 6 sampai 8 jam. Tadi pembahasan yang lupa kita bahas tadi ya, tentang tidur, tentang lama waktu tidur 6 sampai 8 jam. Ini tidurnya orang dewasa idealnya. Dewasa seperti ya, dewasa ya 30 ya, 20, 6 sampai 8 jam. Dan semakin bertambah umur semakin berkurang. Karena metabolisme tubuh berkurang, sehingga yang mungkin 50, 60, 70 mungkin tidur malamnya hanya 4 atau 5 jam. Sedangkan bayi yang masih kecil kerjaannya tidur toh, baru lahir tuh tidur doang, tidur nenen ya, mohon maaf ya, tidur nenen itu aja ya. Jadi semakin bertambah, dan dewasa itu 6 sampai 8 jam. Dan tapi yang paling penting dari tidur ini bukan semata-mata kuantitas, jumlah tidur, jam tidurnya, bukan semata-mata jumlah jam tidurnya, tetapi kualitas tidurnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Tadi kalau tidurnya jam 9, bangun jam 3, 6 jam cukup sepertinya ya. 6 jam cukup. Cukup 6 jam. Jadi yang kita perhatikan kualitas tidurnya. Jadi tidur bukan semata-mata jumlah atau kuantitas jumlah jam tidur, tapi kualitas yang penting. Ya, oleh karena itu para ulama kita, saya baca biografinya Syekh bin Bas, beliau setiap hari tidur 4 jam. Syekh bin Bas. Kenapa para jamaah sekalian? Karena bagusnya kualitas tidur. Orang yang paling bahagia ulama di muka bumi ini. Itu murid-muridnya dalam biografinya itu menulis Syekh bin Bas sehari tidur 4 jam, bahkan kurang. Karena kualitasnya bagus. Jadi jangan semata-mata hanya sekedar kuantitas saja, kualitas juga. Dan sebaliknya ada orang sudah tidur 10 jam, tidur 12 jam, bangun-bangun kok pegel gitu ya. Sudah pegel dia salahin bantal lagi. Kenapa pegel? Salah bantal. Padahal salah dia gitu. Manusia itu selalu nyalahkan orang lain ya. Ya, sudah 10 jam tapi malah bangun-bangun lemas. Ini kualitas tidur. Bahkan kadang-kadang kita ada suatu saat kita terlelap 15 menit. Jadi mungkin saking capeknya, saking leganya, saking bebas pikiran kita, terlelap 15 menit, bangun-bangun seger luar biasa itu ya. Ya, seger luar biasa. Ya bisa jadi mungkin pas tidur sholat Jumat mungkin.
Ya. Begitu khotibnya innal hamdalillah itu sudah plok gitu. Ya, ibarat padi. Ya, ibarat padi semakin berisi semakin merunduk. Gitu ya. Ya, berisi ilmu semakin merunduk gitu ya. Ya, bangun kemudian selesai sholat itu seger lagi dia, subhanallah gitu ya. Itu karena godaan setan yang luar biasa. Entah kenapa, khusus sholat Jumat itu, nah itu memang setannya ndak ridho gitu. Ya, kalau yang lain ndak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kuantitas, kita kualitas. Kualitas ya. Kalau tadi secara teori ya 9 jam 3 kita bangun itu sudah 6 jam cukup. Asalkan kualitasnya bagus ya. Tapi bagaimana kalau memang beberapa orang beda-beda ya, jangan disamakan. Bagaimana kalau nanti ngantuk malah jam 8 jam 9-nya? Kalau bisa jangan bangun jam 3. Bangun jam 4 ya. Bangun jam 4 ya udah insyaallah sholat cukup, sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat cukup. Ya. Dan jangan dipaksakan. Karena yang penting itu adalah istiqomahnya. Innallaha ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang Allah suka itu adalah yang dia rutin walaupun sedikit. Rutin walaupun sedikit. Ya. Jadi ini bukan, dan masalah ibadah bukan masalah banyaknya, tapi kualitasnya. Oleh karena itu linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian yang paling baik amalnya, bukan aktsaru amalah, bukan paling banyak. Ya, jangan sampai kita paksakan ibadah ya. Kita paksakan ibadah ya, bangun jam 3, besok ngantuk padahal pekerjaan itu hukumnya wajib. Jadi kita bekerja dengan profesional, menunaikan amanah, hukumnya wajib. Karena kita telah memenuhi persyaratan al-muslimuna ala syurutihim, ini wajib. Jangan sampai kita kerja yang wajib kita ngantuk-ngantukan. Jadi jangan dipaksakan ibadah tersebut kalau memang besoknya harus kerja. Apalagi kalau secara fikih prioritas salat malam sunnah, kerja menunaikan kewajiban wajib hukumnya. Jangan sampai kita kena salat malam besoknya kita kerjanya tidak jelas, tidak bagus, berdosa. Ya, jadi kalau memang kalau enggak ya tidur jam 8 ya bangun jam 3, 7 jam cukup. Atau bangun jam 9 ya bangun jam 4 masih bisa salat malam. Dapat 2 rakaat dan yang penting istiqomahnya walaupun sedikit dan kita tetap perbaiki kualitas. Ya, demikian insyaallah ya. Insyaallah. Ya, ada pertanyaan lagi para jamaah sekalian? Ya, mungkin yang terakhir ya insyaallah. Ya, silakan. Kalau kita berwudu kemudian mau tidur batal, maka diulangi lagi wudunya. Diulangi lagi. Karena sunnahnya kita diperintahkan tidur dalam keadaan suci. Jadi kalau batal kita ulangi lagi. Ya, kalau batal kita ulangi lagi ya. Kemudian tadi yang kedua gimana tadi? Posisi ya. Posisi apakah kita menghadap kiblat tidur? Wallahu ta'alam saya tidak tahu. Apakah kita tidur harus menghadap kiblat? Saya tidak tahu. Ya, tidak tahu, belum pernah baca sunnahnya. Nanti coba tanya ustadz yang lain. Artinya tidur harus hadap kiblat. Ya, hadap kiblat. Yang saya tahu sunnahnya adalah menghadapkan kiblat kepada orang yang sakit berat. Orang yang sakit berat, kemudian ya mungkin kita perkirakan ini akan mengantarkan kepada kematiannya, disunahkan menghadap kiblat. Ada 2 cara. Yang pertama dengan tidur sebelah kanan tadi kan. Kalau tidur sebelah kanan, maka hadapannya kiblat. Misalnya ini tubuhnya ya, ini sebelah kanan ya. Ini depan, ini depannya, ini sebelah kanan. Maka dia tidur sebelah kanan dan kanannya menghadap kiblat. Paham jemaah? Yang kedua dengan cara dia mustalqiyan berbaring, maka kakinya menghadap kiblat. Paham? Kiblat. Setahu saya ini sunnahnya. Sunnah menghadap kiblat bagi orang yang sakit dan kita perkirakan sakitnya berat akan mengantarkan kepada kematian. Ini sunnah. Ya, sunnah. Tapi kalau tidur orang sehat gitu, tidur biasa, saya tidak tahu ada sunnah menghadap kiblat ya. Nah, ya, sehingga saya tidak tahu ya. Nanti tanya ustadz aja. Kalau memang ada mungkin dari dulu ustadz kita hadapkan atur kasur kita supaya kiblat dan sebagainya. Wallahu ta'ala ya, nanti tanya ustadz, saya tidak tahu yang itu ya. Demikian ya. Ya, demikian para jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya dan semoga berkah bagi kita semua dan kita dimudahkan melaksanakan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.